Editing video seperti profesional itu susah. Perlu kreativitas tinggi? Ingin ngedit video sendiri tapi nggak tahu mulai dari mana? Ya, semua jawaban itu ada di video ini. Di sini kamu bukan hanya bisa ngedit, tapi hasil editan kamu sudah seperti profesional, alias prinsip-prinsip desain dipakai di sini. Dengan CapCut for PC, plus tips dan trik dari saya yang tinggal pakai, membuat editing video bisa dilakukan oleh siapa saja. Editing jadi simple, cepat, juga ringan di laptop. Tapi hasil tetap like a pro dengan mengikuti langkah-langkah dalam video ini. Yuk gas! Di awal install dulu font yang ada di link ini, SID/edit pro. Font yang ada di sini sudah match dan biasa dipakai oleh para desainer. Caranya, kopikan semua font, lalu pastekan ke direktori C, folder Windows, dan folder font. Kemudian buka Google, lalu ketiklah download CapCut for PC. Pilih yang ini, lalu unduh untuk Windows dan tunggu proses downloadnya. Nah, setelah selesai, hasil downloadannya kita install dengan cara klik kanan, lalu klik Run as Administrator. Nah, tunggu saja sampai selesai. Setelah selesai, klik Start Now. Dan CapCut akan mengidentifikasi spek laptop atau PC-mu. Persyaratan spek PC atau laptop kebilang cukup rendah, jadi aman lah ya. Kemudian klik Confirm. Setelah masuk ke CapCut, klik Sign In dan masuklah ke akun Google-mu ya. Setelah selesai, klik New Project dan tinggal Next, Done. Video contoh ini dihapus saja. Dan kita mulai mengedit video kita. Sederhananya, editing video itu dimulai dari adanya footage atau video utama. Nah, video utama ini kita tambah-tambahin di atasnya yaitu tulisan, kemudian tambahin gambar atau video lain di atasnya yang disebut B-roll, kemudian tambahin musik, bahkan kalau mau lebih detail lagi kita tambahin sound effect. Yang ini di-delete saja ya. Kemudian masukkan dulu video utamanya dengan cara klik media, klik import, cari footage yang akan diedit. Kemudian tips pertama supaya editan kamu like a pro adalah import lagi dengan cara yang sama file set margin dalam folder di link tadi, SID/edit pro. Footage kita tarik ke timeline, dan di atas footage kita tarik set margin, lalu panjangkan sesuai panjang footage. Set margin ini penting sekali untuk kerapihan atau keseimbangan dalam komposisi layout video kamu. Kemudian tips kedua, masukkan teks yang sudah terbukti sering dipakai para desainer dan sudah match jika ingin dikombinasikan. Kita akan masukkan identitas narsum di sini. Maka lakukan klik teks, klik default text, perbesar dulu timelinenya dengan klik tanda plus di kanan ini, lalu isikan namanya. Pilihlah font Montserrat semi bold. Lalu atur ukuran dan posisinya. Jangan lupa letakkan mavepad set margin bawah kiri. Tips ketiga biar like a pro adalah kontras. Tulisannya kita kasih background dengan cara scroll ke bawah sampai nemu background. Lalu pilih yang ini dan berikan warna. Di sini saya berikan warna agak hitam dengan font warna putih. Kemudian klik kanan copy teksnya dan pastekan. Di font kedua ini kita pakai font Lato Regular dengan warna background senada dengan footage-nya yaitu coklat. Kamu bisa klik tanda eye drop ini untuk memilih warna dalam layar footage. Supaya besar tampilannya dan mudah mengatur kerapihan posisinya, klik loop di bawah layar dan kursor masukkan ke layar supaya berubah jadi ikon tangan. Dan atur supaya terlihat fontnya. Mengecilkan besar font juga bisa manual di dalam layar.
Tips keempat, aturlah animasi masuk dan keluarnya untuk kedua tulisan ini. Dengan cara klik teks namanya, kemudian klik animation, klik in, lalu cari fold untuk animasi masuk. Lakukan untuk tulisan yang jabatan juga ya. Nah, sekarang animasi keluarnya. Klik animation, klik out, cari fold. Dan lakukan hal yang sama ke teks namanya ya. Kemudian tips kelima adalah memakaikan sound effect. Dengan cara klik audio, klik sound effect, ketikkan deep push. Lalu klik tanda bulat plus ini, atau bisa juga langsung tarik ke bawah teksnya. Untuk menaikkan atau turunkan timeline, scroll saja mouse-nya naik turun. Kemudian atur bunyinya biar pas dengan masuk teksnya. Nah, jangan lupa atur volumenya jadi minus 15. Kemudian klik kanan, copy, dan pastekan, lalu atur posisinya untuk sound effect keluar. Dan hasilnya akan seperti ini. Maka kali ini kita akan membahas selanjutannya. Tips ke-6 biar editanmu like a pro dan penonton biar gak bosan dengan tampilan satu kamera, kita akali dengan memainkan keyframe-nya, seolah lebih dari satu sudut pandang kamera. Caranya klik footage-nya, lalu klik keyframe di scale-nya dan position-nya. Kemudian tekan panah di keyboard ke kanan sekali dan klik lagi keyframe-nya, lalu besarkan scale-nya. Dan posisikan biar komposisinya rule of third. Ingat, layout komposisi like a pro. Tips ke-7, kita gunakan template text. Namun biasanya karena template-nya banyak banget, kita jadi bingung mau pakai yang mana. Dan kalau asal pakai, maka kesannya akan amatir. Karena jenis font jadi banyak banget gitu. Nah, di sini sudah saya pilihkan hanya 2 template teks saja untuk editan video kamu, yaitu template ini dan ini. Kita klik tanda bintangnya supaya dia naik ke atas dan gampang jika ingin dipakai. Posisikan dulu mau ditempatkan di mana template teksnya. Lalu tarik ke timeline template text-nya. Ubah tulisannya, ubah ukurannya dan tempatkan di dalam shape margin-nya. Sekarang kita tarik template kedua. Untuk penggunaan template yang kedua ini, usahakan hanya 2 baris saja ya kalimatnya, karena jika lebih dari 2, sudah tidak nyaman dilihat. Usahakan yang ditulis kalimat-kalimat kuncinya saja ya. Kemudian tips ke-8, supaya editan kamu tetap like a pro. Atur kontras footage supaya nyaman dibaca template teksnya. Caranya, klik split di sisi kiri, kemudian pindahkan garisnya dan split di sisi kanan. Kemudian klik footage-nya, lalu klik adjustment dan atur brightness-nya, atau kita kasih pin-nya. Supaya terlihat langsung perubahannya, jangan lupa pindahkan garisnya. Tips ke-9, masukkan B-roll, video atau gambar lain supaya
Penonton tidak bosan dengan hanya satu sumber video saja. Sumber video gratisan adalah di mixkit.com. Masukkan kata kunci yang sesuai, pilih, klik, dan download yang gratis. Lalu masukkan ke CapCut-nya dengan klik import dan masukkan B-roll hasil downloadan. Lalu tarik ke timeline di mana mau diletakkan. Jika B-rollnya berbentuk gambar, gambar harus beresolusi sedang atau bahkan besar, supaya tidak pecah ketika diedit. Kamu bisa masuk ke perfect.com dan masuklah dengan akun Google-mu. Lalu ketikkan kata kunci yang mau dicari. Untuk foto yang ada ikon mahkotanya itu berbayar, maka carilah foto yang tanpa ikon mahkota. Lalu free download. Jika berbentuk gambar, perlu dianimasikan ya, supaya lebih dinamis editanmu. Caranya dengan memainkan keyframe scale dan positionnya bila perlu. Step-step caranya adalah seperti ini. Saya ingin menganimasikan dari besar ke kecil. Jadi setelah ditarik ke timeline dan terlihat gambarnya di sini masih lebih kecil dari layarnya, maka saya akan besarkan dulu scale-nya. Nah, setelah seperti ini, klik keyframe scale dan positionnya. Lalu pindahkan garisnya, lalu klik lagi keyframe scale-nya dan kecilkan angkanya. Aturlah posisinya. Jangan lupa atur juga animasinya, untuk masuk pakai fade in dan untuk keluar pakai fade out. Tips terakhir ke-10, masukkan teks yang panjang. Nah, di sini ada dua opsi. Opsi pertama bisa kita atur posisi dan ukuran footage-nya seperti ini. Caranya, tentukan di bagian mana yang akan kita rubah komposisinya. Lalu kita potong atau split dulu footage-nya di sisi kiri dan di sisi kanannya. Lalu di ruang kosong ini, kita tuliskan poin-poin pentingnya atau tulisan panjangnya. Jangan lupa atur kontras footage-nya. Kita klik adjustment, aturlah brightness, dan lain-lainnya menjadi tampak lebih gelap. Jika sudah gelap, klik tag default tag. Jangan lupa pakai monstera reguler. Kemudian klik kanan copy teksnya dan pastekan. Dan dikombinasikan subjudulnya pakai bebas new. Yang bebas new ini kita rubah warnanya, senada dengan warna footage-nya. Kembali aturlah posisinya di dalam set margin, biar seimbang dan rapi. Jangan lupa terakhir tambahkan animation untuk masuk teks dan keluar teksnya. Untuk monstera reguler, masuk teksnya menggunakan tipe teks 2, sedangkan untuk subjudul bebas new menggunakan fold. Nah, opsi kedua adalah menggunakan masking atau mask. Caranya, import bright pb di folder dalam link s.id/edit pro. Kemudian kita off-kan dulu magnet di timeline-nya ini. Lalu split dulu bagian footage mana yang akan kita masukkan teks panjang.
tarik bright PB-nya ke atas footage. Nah, footage-nya yang akan kita masukkan teks panjang, kita naikkan tempatnya di atas bright PB ini. Lalu klik mask, dan pilihlah yang bundar. Kemudian aturlah besarnya. Jika sudah pas, klik basic. Kemudian masukkanlah teksnya, dan kombinasikan bebas new untuk subjudul dan body text untuk monstera regular. Kemudian klik kanan copy teksnya, dan pastekan. Jangan lupa terakhir tambahkan animation untuk masuk teks dan keluar teksnya. Untuk monstera reguler, masuk teksnya menggunakan tipe teks 2, sedangkan untuk subjudul bebas new menggunakan fold. Tarik lagi shape marginnya ke timeline karena tidak terlihat. Aturlah posisinya. Atur pula posisinya dengan shape margin yang sudah ada. Terakhir, sebelum merender, jangan lupa nonaktifkan shape marginnya dengan klik icon mata ini, supaya tidak ikut ke render. Untuk merender, klik export. Pilihlah sesuai kebutuhan. Kalau untuk KLC, cukup 720p saja atau HD aja. Tentukan lokasi hasil renderannya mau di mana, dan rubah juga nama filenya. Nah, demikian 10 tips ini supaya editan kamu memenuhi prinsip-prinsip desain layaknya profesional. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe channel ini untuk tips lainnya.